الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan iman, Islam dan sunnah. Begitu pula kesempatan dan waktu sehingga kita bisa kembali memulai durus, pelajaran-pelajaran kepada ikhwah yang ada di negeri Malaysia, dan begitu pula yang ikut mendengar di negeri kita melalui streaming ini. Pada kitab berikutnya, sebelum kita memulai daras tersebut, perlu difahami bahwa menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat mulia tanpa ada keraguan. Bahkan merupakan kewajiban setiap muslim, sebagaimana yang terdapat pada hadis Anas, fariidatun ala kulli muslimin. Maka banyak sekali ikhwani hafizakumullah ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan ulama, keutamaan ilmu dan para penuntutnya. Oleh sebab itu sampai seorang ulama dari negeri Andalus Spanyol membuat satu kitab. Beliau bernama Ibnu Abdil Bar Al-Andalusi rahimahullah, menulis sebuah karya yang berjudul Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Penjelasan yang menyeluruh, penjelasan yang gamblang mengenai ilmu dan keutamaannya, mengenai ilmu dan fadilahnya. Bahwasanya para penuntut ilmu, mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Bayyinah ayat 7. Bahkan kesaksian syahadah orang-orang yang memiliki ilmu atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala disejajarkan dengan persaksian Allah dan disejajarkan dengan persaksian para malaikatnya. Al-Imran ayat 18. Begitu pula mujadalah. Di dalam surat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan bahwasanya para penuntut ilmu derajat mereka ditinggikan.
ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada kita bahwasanya para malaikat serta makhluk hidup yang lain, ikan yang ada di dalam lautan, semut yang berada di dalam lubangnya, yastaghfirun, senantiasa memintakan ampun, mendoakan kepada para tullabul ilmi, sebagaimana yang terdapat pada hadis Abi Darda. Tidak hanya itu, ikhwani hafizakumullah, melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran kebaikan seseorang dengan ilmu yang dia miliki. Yufaqihu fiddin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang, difahamkan di dalam perkara agama. Ukuran kebaikan manusia terletak pada ilmu agamanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah. Oleh sebab itu cukuplah kemudahan di dalam meraih surga yang dijanjikan bagi mereka, bagi para penuntut ilmu, bagi para tullabul ilm. Maka ini menjadi motivasi kita untuk senantiasa semangat mengikuti jejak-jejak para salafun salih sebelumnya. Dan ilmu, ikhwani hafizakumullah, yang dimaksud di dalam nas-nas yang ada tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu syar'i, bukan selain itu. Sampai berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam qasidahnya yang dikenal dengan sebutan An-Nuniyah, Ibnul Qayyim menegaskan al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatu hum ulul arfani. Ilmu adalah firman Allah. Ilmu adalah sabda nabinya. Ilmu adalah perkataan para sahabat. Merekalah pemilik pengetahuan. Maka hendaknya kita senantiasa istiqamah di jalan ini. Berkata Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, alim dari kalangan ahli tafsir di abad terakhir ini, di abad-abad ini. Beliau menegaskan fal istighalu bi fahmi hadzal ilm istighal bi a'la al matalib. Menyibukkan dengan mengetahui ilmu itu adalah menyibukkan dengan tujuan yang paling tinggi. Tujuan yang terhormat. Tujuan yang bermartabat. Yang dimaksud adalah tentu ilmu yang berlandaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bifahmi salafi hadhil ummah. Nah, ikhwani hafizakumullah, di antara semua ilmu syar'i yang ada, ilmu aqidah menempati posisi yang pertama. Kenapa akidah itu nomor satu? Dikarenakan objek pembahasannya berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita beribadah kepadanya? Maka tidak ada yang lebih dibutuhkan oleh jiwa manusia melebihi daripada ma'rifatullah. Pengenalan terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berkata Ibnul Arabi Al-Maliki menggunakan alif lam, Ibnul Arabi, syekh min masyayikh Al-Malikiyah mazhab, pengikut Imam Malik. Kalau tanpa alif lam, sufiyun zindiq. Tapi ini Ibnul Arabi, syekh min masyayikh dari mazhab Al-Malikiyah. Sebagaimana ucapan beliau terdapat dalam kitab Ahkamul Quran, jilid kedua halaman 804. Ibnul Arabi menegaskan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu bergantung dengan keutamaan objek yang dikaji. Keutamaan suatu ilmu bergantung dengan keutamaan objek yang dia pelajari dalam ilmu tersebut. Kata beliau, wal bari asyraful ma'lumat. Mengenal pencipta merupakan ilmu yang paling mulia. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah, mempelajari ilmu aqidah, mempelajari ilmu tauhid secara umum hukumnya wajib bagi seorang muslim. Para ulama membagi kewajiban ini menjadi dua. Para ulama mereka membagi kewajiban ini pada setiap muslim hukumnya menjadi dua. Yang pertama, wajibun aini. Wajib yang bersifat fardu ain. Apa itu aqidatun ijmaliyah? Ilmu akidah secara global. Ilmu akidah secara universal. Ilmu akidah secara umum, ijmali. Nah, akidah ahli sunnati wal jamaah secara general, global, umum, universal. Seperti keyakinan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kepada malaikat. Keyakinan kepada para anbiya wal mursalin, kitab-kitab yang diturunkan. Serta akan datangnya hari kiamat dan lain-lain. Wajib 'alal muslimi ma'rifatuha. Yang seperti ini wajib setiap muslim untuk mempelajarinya, mengetahuinya, serta i'taqadaha, meyakini akan ilmu itu. Faman takhallafa anha athim. Dan yang meninggalkan ilmu ini, ikhwani hafizakumullah, mereka berdosa. Mendapatkan hukuman di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Begitu pula permasalahan cabang yang sifatnya wajib, yang sudah menjadi kebutuhan mendesak umat yang ada di tempatnya. Sebagai contoh, suatu daerah tersebar aliran sesat.
karena sekte itu, maka banyak orang yang bobrok, jatuh, rusak akidahnya. Maka setiap muslim wajib untuk membentengi diri. Dengan apa? Ya ilmu akidah. Apalagi yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sana. Tujuannya apa? Supaya bisa menangkal. Supaya bisa menolak. Yang kemudian setelah itu dia selamat dari pemahaman sesat. Begitu pula seseorang yang tinggal di tempat yang di sana tersebar aliran Syiah. Maka wajib mempelajari syubhat-syubhat mereka. Bagaimana bantahannya? Begitu pula dia hidup yang banyak penyembah kuburan. Maka lazim keharusan untuk mempelajari tentang syirkul kubur. Syirik yang berkaitan dengan kuburan. Dan seterusnya. Paling tidak untuk membentengi diri kita. Keluarga, anak-anak. Dan keluarga dekat. Kemudian macam yang kedua. Wajibun kifai. Yang bersifat fardu kifayah. Apa itu penjelasannya? Yaitu aqidatun tafsiliyah. Kalau yang pertama fardu ain, yang ini fardu kifayah. Apa itu aqidatun tafsiliyah? Mempelajari akidah yang bersifat rinci. Detail cabang-cabang ilmu akidah tersebut. Seperti mengenal nama-nama malaikat. Mengenal tugas-tugasnya. Kemudian rinciannya. Yang akan terjadi. Peristiwa-peristiwa yang muncul kelak pada hari kiamat. Baik itu merupakan alamatun sughra dan alamatun kubra. Di akhir zaman. Maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Maka ikhwani hafizakumullah, dari sini pentingnya bagi kita untuk selalu mendalami terus-menerus di dalam mengkaji ilmu akidah. Dan ilmu ini sangat penting sekali. Ilmu ini sangat urgent. Di antara manfaat ilmu akidah kita cukupkan 3 saja sebagai muqaddimah. Yang pertama, ilmu akidah, ilmu tauhid dibutuhkan setelah wafat. Berarti tidak hanya di dunia saja. Bahkan ilmu ini penting hingga di alam kubur. Bagaimana? Ya untuk menjawab fitnah yang ada di dalamnya. Bukankah malaikat akan bertanya dengan 3 poin? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, apa agama yang engkau pegang? 3 pertanyaan ini ikhwani hafizakumullah hanya akan dijawab oleh mereka yang memiliki akidah yang hak, aqidatun sahihah.
Walhamdulillah. Kita telah diberi Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan untuk menyelesaikan al-usul al-thalathah, 3 landasan utama. Semoga kita semua dijadikan sebagai ahlul thabat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekokohan di dalam ucapan kelak di dalam kubur. Kemudian manfaat yang kedua merupakan kewajiban pertama dan terakhir. Awwal wajibin wa akhiruhu. Kewajiban pertama dan kewajiban terakhir setiap muslim. Para ulama sepakat. Ijma' di antara mereka. Ijma' sekali lagi. Ahlus sunnati wal jamaah. Bahwa kewajiban pertama seorang mukallaf adalah membaca 2 kalimat syahadat. Kalimat apa ini kalau bukan kalimat tauhid? Kenapa kita katakan ahlus sunnati wal jamaah, ahlul ahwa wal bidah menyelisihi perkara ini? Keyakinan Asy'ariyah, ada yang mengatakan bahwasanya awal wajib, kewajiban seorang mukallaf yang pertama adalah asyak, keraguan. Harus ragu dulu untuk mencari. Sebagian yang lain mereka mengatakan awal wajibin an-nadhar wa ta'ammul. Bagi seorang mukallaf adalah mengamati, mentadaburi, meneliti alam semesta. Bahkan mereka sampai berselisih menjadi 6 pendapat mengenai awal wajib. Ahli sunnati wal jamaah, awal wajibin huwa tauhid. Ini pun juga kewajiban akhir bagi kita. Nabi SAW bersabda sebagaimana dalam hadis Mu'ad, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhir adalah kalimat tersebut, kalimatut tauhid, la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan hadis ini. Bahkan ketika seorang dalam keadaan sakarat, dalam keadaan naza', Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, lakinu, talqin. Dengarkan di telinganya. Sampaikan di sampingnya. Lakinu mautakum. Bertalkinlah. Seseorang yang hendak meninggal dari kalian. Untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Maka tauhid ini merupakan awal wajibin wa akhiruhu. Kewajiban yang pertama dan yang terakhir bagi setiap muslim. Yang ketiga, keutamaan mempelajari akidah dan tauhid. Inti dakwahnya para anbiya wal mursalin. Selalu menyeru kepada perkara ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus pada setiap umat rasul. Apa dakwah mereka? Tauhid, sembah kepada Allah, menafikan syirik, menjauhi taghut.
Begitu pula diajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mu'ad ibn Jabal berangkat ke selatan negeri Arab, yaitu ke negeri Yaman. Diwasiatkan oleh Nabi SAW, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah." Dakwahi mereka, yang pertama engkau ucapkan, yang pertama engkau seru dalam satu riwayat, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani hafidhakumullah, ketika sampai pasukan kaum muslimin di negeri Romawi, pada saat itu dipimpin oleh Khalid ibn Walid, Saifun min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah subhanahu wa ta'ala, menulis secercah pesan kepada panglima besarnya kaum Romawi yang bernama Bahan. Kata beliau, "Nahnu nad'ukum ila ma da'a ilaihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam." Kami ajak kalian, wahai bangsa Romawi, pemimpin Romawi, kepada apa yang didakwahkan kepadanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila al-Islam wa ila an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Agar kalian semua memeluk agama ini dan bersyahadat tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Ini perhatian para salafun salih terhadap ilmu aqidah. Bahkan mereka pupuk ini sejak kecil, sejak dini kepada anak-anaknya. Bahkan rahimahullah berkata di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, beliau berkata, "Idza kana waqtu nutqihim," ketika anak kecil sudah mulai bisa berbicara, "falyunaqlaqinu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Maka mulai didikte. Supaya anak itu juga ikut mengucapkan, ditalqin dengan kalimat ini. 2 syahadat. وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَقْرَأْ مَسَامِعَهُمْ مَعْرِفَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Dan hendaknya engkau ketuk telinga anak tersebut. Maksudnya ketuk di sini bukan dengan tangan. Maksudnya kau buka telinganya. Supaya mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu fawqa arsyihi. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasnya, singgasananya. Yanzur ilaihim, senantiasa melihat kepada kita. Wa yasma' kalamahum. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendengar ucapan-ucapan manusia. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah senantiasa bersama mereka dimanapun berada. Kata Ibnul Qayyim. Bahkan Banu Israel. Ini kata beliau. Wa kana Banu Israel kathiran. Banyak sekali di antara mereka. Banu Israel.
ma yusammuna auladahum, mereka memberikan nama anak-anaknya dengan sebutan Emmanuel. Ain, mim, alif, nun, waw, ya, lam. Emmanuel. Kita membacanya Emmanuel. Bahasa Arabnya di sini Emmanuel. Kata Ibnul Qayyim, wa makna hadhil kalimah. Kamu tahu apa makna ucapan ini? Apa makna nama tersebut? Apa makna kalimat itu? Ilahuna ma'ana. Tuhan kami bersama kita. Mereka ahlul batil. Dan kita lebih berhak untuk senantiasa mendidik dan memupuk anak-anak kita sejak senja dengan memahami perkara akidah dan tauhid. Nah, di antara ulama yang menyibukkan hidupnya memperjuangkan agar umat manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Imam Al-Mujaddid, pembaharu Islam fil qarni tsani asyar, pada abad ke-12 Hijri. Imamud da'wah Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali rahimahullah. Beliau meninggalkan kepada kita tulisan-tulisan yang berhak untuk dicatat dengan tinta emas. Mengenalkan umat manusia tauhidul uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma wa sifat. Memerangi umatnya supaya mereka kembali kepada jalan yang dititih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan di antara kitab yang akan kita kaji dari tulisan beliau yang berjudul Al-Qawaid Al-Arba. Al-Qawaid Al-Arba terdiri dari dua kata. Yang pertama Al-Qawaid, yang kedua Al-Arba. Al-Qawaid memiliki arti, memiliki definisi. Kata ini lafaz jamak. Mufradnya, kata tunggalnya adalah qaidah. Jamaknya qawaid. Arti dari qaidah, asas asy-syai'. Pondasinya sesuatu. Dasar segala sesuatu itu adalah asas, yaitu kaidah. Disebutkan qawaidul bait, qawaidnya rumah, asasu, yaitu yang paling dasar, yang paling bawah, pondasinya. Alladzi yubna alaihi, yang dibangun di atasnya sesuatu. Dan lafaz ini ikhwani afidhakumullah, Allah Subhanahu wa taala pakai di dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ketika Ibrahim mengangkat pondasi dari bangunan ini, rumah ini, Baitul Haram. Wa Ismail, bersama dengan anaknya. Rabbana taqabbal minna, dia berdoa, ya Allah terimalah ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Disebut dengan lafaz qawaid, pondasi.
Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kembali dalam surat An-Nahl ayat 26. Fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bangunan-bangunan mereka dari pondasi, dari asas, dari dasar. Menggunakan lafaz qawa'id. Ini kata yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-arba. Yang artinya bilangan 4. Maksud daripada qawaidul arba, Asy-Syaikh rahimahullah ingin menyebutkan kepada kita pondasi, dasar, pasak, akar yang wajib untuk diketahui pada risalah yang penuh dengan barokah ini yang berjumlah 4 hal. Kaidah pertama nanti akan membahas tauhid ar-rububiyah. Kaidah yang kedua nanti akan membahas tauhid al-uluhiyah. Kaidah yang ketiga nanti akan membahas bayanu syirki musyrikil Arab. Penjelasan mengenai syirik yang terjadi pada kaum musyrikin Arab. Kemudian kaidah yang terakhir ditutup dengan al-khulasah. Kesimpulan wan natijah hasil fil hukum pada hukum atas musyriki zamanina, kaum musyrikin yang ada pada zaman kita, bahwasanya kesyirikan mereka asyad, lebih parah, lebih fatal, lebih berat, lebih dalam min syirki musyrikil Arab, daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang pertama. Insyaallah kita akan memasuki pada kitab di kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallahu khair. Kita ketemu pada pertemuan akan datang. Ana tutup dulu Ustaz. Nah, fadhal. Nah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.